Indahnya kasih-Mu, oh Tuhan, Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan, Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu.
Shalom, bless family, blessing. Jemaat perkemenangan, percaya mujizat, dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau, akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat. Sesuai Amsal 6, 30-31, siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Sesuai Amsal 6, 30-31, siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Karena di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak dilihat dengan mata, apa yang tidak dengar dengan telinga, apa tidak ditimbulkan dalam hati manusia, Allah menyediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Sebab itulah Roma 14 ayat 17 mengatakan, kerajaan Allah tidak terdiri dari makanan minuman, melainkan damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Haleluya. That's you guys, terima breakthrough, lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Haleluya. Maju terus dalam mengikut Tuhan. Amin saudara. Tuhan itu baik, amat baik. Kita mau nyanyi, saudara. You are the God that He led me. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sense your word and your heal my disease. Hallelujah. You are the Lord, my healer. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your children declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, Jesus' name. There is no one else like you. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised, Jesus. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu, kami puja Engkau Tuhan, kami muliakan, kami sanjung tinggi nama-Mu Yesus. Kaulah kekuatan kami, Kaulah perisai kami. Ku mau mengasihi-Mu dengan seluruh hidupku. Ku puji Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih buat semua yang Kau beri. Ku bersyukur kepadamu, Kau Allah yang ajaib,
selamanya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, Rabaya nama sendaka. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga, kau membuatku berharga di matamu. Heavenly Father, thank you for gathering us here today. Lord, please guide what we're about to learn so that we may be able to understand apakah Tuhan mau kasih kepada kita. Terima kasih Tuhan kepada hari ini, Lord. Thank you Jesus for everything that you've done. In the name of Jesus I pray. Amen, amen, amen. Bless family, blessing. Jemaat perkemenangan, peta mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat. Psalm 6 ayat 30 sampai 31. Siapa mencurinya harus mengembalikannya 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Haleluya. That's you guys, maju terus saudara dalam ikut Tuhan. Haleluya, God is so good, God is wonderful. Nah, kita langsung aja siapa yang datang hari ini, saudara yang bersama-sama dengan kita. Mauren, Pak Kasih, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Terus yang ada di YouTube, Ibu Sunan Wijastuti, Pak Andrasati, Bu Lina, Pak Andi, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ivo, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Nita yang cantik, Wahyu Mami, sehat senantiasa. Jaga kondisi, makan yang enak. Grea Eka Veta Presti Crowley, Ibu Nita yang cantik, Shalom. Ibu Sri, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Pak Erik, Ibu Maria, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Pak King, Ibu Christine, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Isya, Pak Hengki, Tiara, Petri, Sarah, Daniel, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Mira, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren Desa, Dominika, Pak Andre, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Adrian Rapon, terima kasih bergabung sama-sama dengan Family Devotion. Kalau di Indonesia, jam 10 sampai jam 10 pagi startnya sampai selesai. Ya, di Indonesia jam 10 pagi di Family Devotion ya. Nah, dan untuk yang di Amerika itu Family Devotion jam 10 pagi hari Selasa sampai hari Sabtu di Indonesia. Sedangkan kalau di Amerika jam 8 malam dari Senin sampai Jumat. Terima kasih untuk joinnya Adrian Rapon, Ibu Yulia, Ibu Icun, Raymond, Tuhan berkati bersama keluarga, Ibu Lika, Ibu Neti, Tuhan berkati bersama keluarga, Ellen Chang, Tuhan berkati bersama keluarga, Erdiana Tarikan, Tuhan berkati bersama keluarga, Pak Joni, Bu Indah, Tuhan berkati bersama keluarga, Ilen Chong, Tuhan berkati bersama keluarga, sehat selalu. Loita Dewi, Tuhan berkati bersama keluarga. Yuliana Indang, apa kabar Ibu? Tuhan berkati bersama keluarga, sehat senantiasa ya Ibu. Ibu Nona, Tuhan berkati bersama keluarga. Pilih, Ibu Lucia Pilih, Tuhan berkati bersama keluarga. Lydia Papel, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Suanli, sehat ya Ibu. Tuhan memberkati, sehat senantiasa. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar terus tentang akan firman Tuhan supaya kita menjadi semakin hari semakin kompeten di hadapan Tuhan dan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, banyak orang seringkali sulit untuk menghadapi ujian-ujian khususnya di dalam kehidupan. Ya, kadang-kala kita gagal dan kadang kita menyerah, kadang-kala kita putus asa. Nah, kita sebenarnya juga harus tahu ya, saudara, ujian itu apa sih gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut kebenaran firman, ujian itu adalah sesungguhnya adalah jalan menuju kepada cita-cita. Ya, atau pada idaman atau visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebenarnya itu ujian. Jadi
Kalau saudara menghadapi ujian-ujian mungkin yang tidak menyenangkan saudara, ingat itu sudah mau dibawa Tuhan kepada apa? Kepada tujuan dreamnya kamu, dibawa ke tujuan pada visinya Tuhan dalam kehidupan kamu gitu ya saudara ya. Dan ujian itu sekaligus juga membuka apa? Cita-citanya kita gitu. Jadi kita ini jangan jangan kalah sebelum bertanding, jangan melihat beratnya aja, jangan melihat susahnya aja gitu, supaya saudara bisa kebuka juga dengan ujian itu, bisa kebuka mata kita mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, karena ujian itu akan membuat kita dewasa. Ya, kalau ujian itu membuat kita menjadi dewasa, dan kalau kita menjadi dewasa, otomatis iman kita akan dikuatkan lewat ujian itu, dan kita akan berharap bergantung kepada Tuhan. Sebenarnya arti ujian itu seperti itu, ya, membawa kita menuju kepada cita-cita, mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak sesungguhnya, dan membuat kita tuh lebih dewasa dalam menghadapi banyak hal gitu. Ya, sekaligus kita menguatkan iman kita, kepercayaan kita akan Tuhan. Jadi ujian itu kalau saya bilang bukan jelek ya, tapi justru malah bagus. Dan harus melalui ujian. Saudara pun sekolah pun juga harus melalui ujian, bukan? Iya, sama. Saudara pun ngelamar kerjaan juga melalui ujian. Banyak dites, interview, kan gitu ya saudara. Bisa diterima atau enggak kan dari tes saudara, kan itu kan merupakan suatu ujian juga sebenarnya. Nah makanya kita ini sebenarnya Tuhan itu luar biasa ya, kita diajarin, dibuat mengerti supaya kita ini tahu bahwa ujian itu tidak menghancurkan hidup saudara sebenarnya, tapi ujian itu justru membawa saudara menuju kepada apa yang saudara impikan sebenarnya. Dan membuat saudara jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang boleh kita lakukan. Dan betul-betul membawa kita itu menjadi seorang yang dewasa rohani. Dan betul-betul bergantung dan berharap kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena itu sekaligus kita menguatkan iman kepercayaannya kita akan Tuhan. Nah, maka dari itu kalau sudah sekarang ini, saat ini, detik ini, jam ini, menghadapi ujian, saudara harus bersukacita on the way to your dream. Gitu. On the way kepada visinya Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya, jadi kalau saudara menghadapi ujian, makanya harus bersukacita. Berarti saudara betul-betul sudah ready untuk menerima anugerah, janji, kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara. Supaya saudara ini betul-betul istilahnya menilai Tuhan itu bukan kan, kok aku udah begini, aku udah begitu ikut Tuhan, tapi kok begini, enggak. Tapi justru saudara dengan diuji Tuhan itu jadi luar biasa. Kenapa? Sudah dekat sekali dengan apa yang saudara doakan, apa yang saudara kumpulin selama ini mungkin bertahun-tahun ya. Tapi di sini saudara lihat, waduh, kok enak sekali gitu sebenarnya ya ikut Tuhan itu. Maka betul Matius 11 ayat 28, kemarilah kepada kurang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, aku ini rendah hati dan lemah lembut. Kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Jadi jelas banget sebenarnya. Jadi Tuhan tidak menyusahkan saudara. Tuhan tidak membuat saudara istilahnya ditinggalkan, tidak. Tetapi itu menuju kepada apa yang saudara doakan, apa yang saudara mintakan kepada Tuhan, apa yang saudara harapkan, apa yang saudara cita-citakan. The breakthrough coming, saudara. Jadi kalau memahami ujian dalam kehidupan kita itu harusnya seperti itu. Hingga kita nggak stres, hingga kita nggak panik, hingga kita tidak gelisah, hingga kita tidak bingung. Ya, lah kalau karena dosa ya minta ampun sama Tuhan, saudara. Kembali ke jalan yang benar, supaya saudara ditunjukin, supaya saudara bisa semakin hari semakin dekat akan Tuhan, dan saudara akan melihat anugerahnya Tuhan dalam kehidupan saudara. Gitu seharusnya sih, ya. Maka dari itu saya berharap buat saudara, kalau saudara saat ini dalam ujian, ya bersyukurlah saudara. Selama itu bukan dosa, ya bersyukurlah saudara sudah dekat. Nah, kalau saudara sudah tahu basicnya, nah bagaimana cara menghadapinya? Nah, cara menghadapinya inilah yang harus saudara hati-hati. Karena kadang-kala kalau saudara tidak tahu cara menghadapinya agak repot. Tapi kalau saudara sudah tahu basicnya, biasanya saudara siap untuk masuk dalam ujian. Yang sangat repot lagi adalah kalau kita tidak tahu basicnya, masuk di dalam ujian, kita akan kalah.
Kenapa? Karena kita tidak tahu basicnya untuk apa. Makanya selalu marah, selalu ngomel, selalu menyalahkan Tuhan, dan akhirnya saudara putus asa di tengah jalan dan saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Akhirnya meninggalkan Tuhan, murtad, dan lain sebagainya, saudara. Nah, kalau saudara sudah tahu bahwa ujian itu membawa kepada cita-cita kita, bahwa ujian itu membawa kita menjadi dekat-lekat Tuhan, ujian itu membawa kepada kedewasaan dan membawa kita pada ngerti yang mana yang bisa dilakukan atau tidak. Kenapa saya ulang sampai 3 kali? Karena saya mau saudara mengerti, direkam di dalam pemikirannya kita, supaya saudara betul-betul paham, oh ini yang dimaksud ujian, ini yang kita harus hadapin. Gitu. Jadi saudara harus kuat, harus tegar, ya. Nah, caranya bagaimana sekarang caranya untuk bisa menghadapi? Nah, ini yang harus saudara lakukan the next-nya. Sesudah sudah tahu basic, sekarang next-nya apa? Saudara memahami cara menghadapinya, cara mengatasinya. Gimana sih cara mengatasi? Nah, cara mengatasinya, menghadapinya, yang pertama saudara harus tahu segala sesuatu tidak mudah kita raih tanpa pengorbanan dan tanpa kebenaran. Saya ulang ya saudara ya. Ujian itu dapat kita hadapin, yaitu bukan apa saudara harus enak, langsung berdoa, langsung dapat, amin, haleluya, selesai. Bukan. Justru saudara harus menghadapi segala sesuatu itu harus tahu, saudara tahu. Ujian itu tidak mudah. Jadi saudara harus tahu bahwa ujian tidak mudah dari mana. Kalau saudara sekolah kan saudara melalui tes. Benar ya? Tes. Nah tes itu kan nggak mudah. Betul nggak? Saudara harus apa? Pengorbanan. Benar nggak? Dan saudara harus melakukan yang benar. Contohnya, di samping saudara belajar, saudara harus make sure saudara apa kondisinya harus bagus, jangan sakit. Saudara bisa menjaga makanannya juga, makanannya bergizi, supaya saudara bisa memikir dengan baik. Kan begitu, saudara. Hal yang sama. Dalam menghadapi ujian itu, segala sesuatu tidak bakal diraih dengan mudah. Saudara harus dengan pengorbanan dan dengan kebenaran. Berkorban dengan yang benar. Jangan berkorban dengan konyol atau berkorban dengan yang salah. Tapi berkorban dengan pengorbanan yang benar. Karena itu akan menghasilkan. Karena basicnya udah saya katakan di depan tadi. Lalu kita menghadapinya seperti apa. Inilah yang saya katakan harus dengan pengorbanan. Atau itu yang saya katakan pengorbanan dan kebenaran. Nah, apakah itu sesuai Alkitab ya? Mari kita lihat sama-sama nih saudara ya. Kita lihat Lukas ayat 9 saudara. Kita lihat di dalam Lukas 9. Lukas 9 ayat ke-23. Lukas 9 ayat ke-23. Nah, itu yang biasanya yang kita ya. Itu dikatakan 23, katanya, kata Yesus kepada mereka, pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus apa? Menyangkal diri. Nah, ini saudara harus tahu apa itu menyangkal diri. Nah, gitu kan saudara ya. Penyangkalan diri itu saudara harus mematikan hawa nafsu. Penyangkalan diri itu saudara harus mematikan keinginan daging saudara. Nah, ini harus betul-betul saudara kuasai. Ya, kalau enggak, saudara enggak akan menang. Karena ujian itu tidak mudah. Tetapi udah jelas bahwa ujian itu untuk mencapai apa yang saudara doakan, apa yang saudara inginkan. Dan Tuhan memberikan visi, juga memberikan visi dalam kehidupan saudara. Mau dibawa kemana ini keluarga ini? Mau diapain ini anak-anak? Bagaimana ini istrinya? Saudara harus betul-betul punya visi di dalam keluarga saudara. Kalau enggak ya sudah mau jadi apa? Banyak orang hidup di Amerika sudah nggak punya visi. Pokoknya kerja, selesai gitu aja. Jadi nggak tahu lagi apa tujuannya. Segala sesuatu harus punya visi. Gereja pun juga harus punya visi. Mau apa? Mau jadi mana? Ya visinya jangan visi konyol ya saudara ya. Ya visinya visi yang bisa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Jangan diada-adakan saudara ya. Nah, kalau diada-adakan sudah akan tahu caranya berbeda, akan menghancurkan orang lain kalau visi itu bukan daripada Tuhan. Kalau visi daripada Tuhan itu akan menjadi berkat bagi di mana sudah ada dan berada. Ya, kalau udah visinya dia menghancurkan kiri kanan atau membuat menderita orang-orang lain, itu isinya bukan dari Tuhan. Itu ada visi dari dirinya sendiri, karena visi dari Tuhan nggak pernah menyusahkan. Saudara lihat, Yesus punya mati di atas kayu, visinya menyelamatkan manusia. Dia nggak pernah menyusahkan dan tidak pernah merugikan orang.
Justru dia menjadi berkat dan banyak orang. Gitu ya saudara ya. Nah, hal yang sama artinya di sini dikatakan ayat 20 Lukas 9 ayat 23 dia mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku harus apa? Menyangkal diri. Nah, saudara harus matikan egonya. Saudara harus mengatakan ego saudara. Manusia itu egonya sangat tinggi sekali saudara. Makanya saya ingin mengatakan buat saudara, matikan ego itu. Nah, kalau saudara bisa mematikan ego, berarti saudara bisa menguasai hawa nafsu saudara. Saudara bisa mematikan daging saudara. Selalu kan kita berkata, iya saya ini manusia, saya masih darah daging. Percuma saudara. Artinya saudara tidak mau dikikis. Karena kalau saudara mengikut Tuhan itu betul-betul ego saudara harus mati. Kenapa? Karena saudara harus punya komitmen sama Tuhan. Saudara harus punya disiplin sama Tuhan. Dan kepentingan yang saudara lakukan itu bukan kepentingan saudara. Itu kepentingannya Tuhan. Nah inilah kalau nggak mati daging, nggak bisa. Banyak orang menjadi mau menguasai seluruhnya, saudara. Nah ini kenapa? Karena ego. Makanya kita ini harus tahu bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan bukan hanya itu, dia bayar kita lunas dibayar. Yang kamu hidup sekarang, bukan kamu lagi, tetapi Kristus yang hidup. Kalau saudara tahu itu, harusnya kita harus tahu bahwa kita harus menyangkal diri kita. Kenapa? Karena kita sudah dibeli. Berkali-kali saya khotbah seperti itu. Nah ini yang banyak orang tidak paham, hingga akhirnya apa? Egonya yang nongol. Makanya karunia-karunia yang Tuhan berikan jadi nggak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena untuk kepentingan diri sendiri. Makanya Tuhan akan marah dalam kehidupan manusia kalau kita melakukan segala sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu namanya tidak menyangkal diri. Saudara lihat di Matius 7, kan begitu sebenarnya. Ya. Yang sangat populer di Matius 7 ayat ke-19. Ya, jadi sudah ngerti ini saudara. Matius 7 ayat ke-19. Matius 7 ayat ke-19 dikatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Nah, buah itu kan macam-macam. Benar nggak sih? Buah itu macam-macam, saudara. Wah, makanya sekarang mohon maaf, apalagi zaman sekarang, waduh. Yang dikejar money, yang dikejar number, yang di jumlahnya. Lihat, saudara, dia nggak peduli buahnya seperti apa. Namanya menghasilkan buah itu kan berarti saudara bekerja, menanami, memupuk, nyangkul. Benar nggak sih saudara? Kan dikatakan di sini, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik. Nah banyak orang istilahnya terjadi yang sekarang ini, perpindahan gereja dengan perpindahan gereja. Itu yang terjadi. Cuma jadi ribut saudara. Ya saudara lihat sekarang, sudah YouTube, Kristen dengan Kristen pun juga ribut. Ya, lama-lama semua agama ini kalau ribut satu dengan ribut sendiri masing-masing, lama-lama akan terjadi pada akhir zaman mempercepat itu, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya akan jadi satu agama karena ribut terus. Yang Kristen sama Kristen juga ribut soal inilah, soal itulah, dan lain sebagainya, saudara. Kenapa? Karena kita tidak bisa mematikan daging kita. Kayak kita tidak bisa mematikan ego kita yang diomongin, wah ini kata Tuhan. Loh, siapa bilang nanti kalau kita berkata kata Tuhan kan susah sudah. Ya nanti membuktikan dari mana? Dari buahnya. Benarkah kamu membawa berkat? Kan memang Tuhan mengatakan anak-anak Tuhan membawa damai. Kalau saudara membawa keributan, saudara membawa kerusuhan dan tidak menjadi berkat, itu bukan dari Tuhan, itu dari darah dagingnya sendiri. Karena visinya dari itu seharusnya kita membawa damai kepada banyak orang. Tetangga sekitarnya, bukan menjadi berantem. Menjadi kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, dan tangisan. Nah ini saudara, kenapa? Karena buahnya baik. Kata baik saudara menghasilkannya sendiri. Bukan pemberontakan, bukan penghinaan, bukan yang ditampung itu adalah orang yang bagian sakit hati semua. Nah itu berbahaya banget saudara. Billy Graham berkata, kalau kamu berkata ada gereja yang bagus, yang baik, saudara nanti datang ke sana jadi amburadul itu gereja, saudara. Jadi artinya semua gereja itu betul-betul semua milik Tuhan. Tapi bukan kita memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Sama, kalau saudara punya talenta, saudara punya
keterampilan atau pengertian atau talenta yang lebih, kita kan nggak boleh sombong. Kita harus membagikan. Sifat Tuhan itu give kok, bukan take it, saudara. Kalau kita ngajarin give tapi kita take it, dia penipu. Benar nggak? Take it itu bukan hanya money. Kamu bisa memberikan sukacita, kamu bisa membantu orang, kamu damai, kamu memberikan talenta kamu kepada banyak orang supaya orang itu diberkati karena kehadirannya kamu. Itu give it. Tapi kalau sudah take it dan membuat keributan, nah ini berbahaya. Itulah question mark yang harus dipikirkan karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Does make sense? Makanya inilah yang harus saudara tahu arti penyangkalan diri. Makanya dari buahnya. Kalau buah itu kan ada 3. Ada yang asam, ada yang busuk, ada yang manis. Buah itu ada 3, saudara. Nah, tinggal yang mana yang saudara buat. Nah, ini harus nanti kita suatu ketika bisa kecewa ikut Tuhan. Kenapa? Tuhan berkata tidak kenal. Bayangin saudara, seorang hamba Tuhan almarhum waktu dia bersaksi, waktu datang kepada saya, waktu dalam perjalanannya ke Amerika, dia mimpi. Dia gerejanya salah satu terbesar di Indonesia juga, saudara. Luar biasa. Ya. Dan bahkan pertobatan itu bukan pindahan. Dari non-Christian menjadi berbis-bis datang, saudara. Dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Tapi waktu mimpi, waktu dia melihat, ada 2 baris orang. Yang ada kiri dan kanan, terus ada pemain keyboard, ada Tuhan Yesus sebelahnya. Kalau pemain keyboardnya wah itu kan bagus gitu, langsung masuk surga. Kalau nggak ada nadanya neraka. Nah dia pada barisan yang keempat di sebelah kanan, kan ada 2 baris kiri dan kanan. Nah yang pertama tuh yang kiri, wah keyboardnya wah neraka, terus neraka. Terus yang ketiga, ding. Wah, yang keempat bagiannya dia. Nah, waktu bagiannya dia yakin dong, besar jumlahnya. Kan begitu, jumlahnya besar, saudara. Luar biasa, itu ribuan orang, salah satu terbesar di Indonesia, masih besar punya, saudara. Dan yang bertobat itu non-Christian. Bayangin, saudara. Begitu dia sampai pada bagian dia ngelihat Tuhan Yesus bukan tersenyum, dia buang muka. Bayangin, kurang apa dia? Apa yang dikatakan Tuhan kepada hambanya ini? Sudah senang ya dipuji-puji? Sudah senang kan kamu dipuja-puja? Sudah senang kan kamu banyak miracle yang kamu hasilkan? Dan banyak jiwa dimenangkan? Sih, digituin sama Tuhan. Kenapa Tuhan ngomong demikian? Karena semuanya itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari manusia itu. Buahnya belum ada. Kenapa saya katakan begitu? Siapa yang membuat orang bertobat? Tuhan. Siapa yang membuat saudara hingga dipuja sama manusia? Juga Tuhan. Kenapa? Karena kamu diberikan spesial. Kamu diberikan lebih daripada orang lain. Nah, kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu nggak bagikan, nggak menjadikan berkat kepada orang lain? Kau bantu gereja-gereja yang lain supaya juga grow dengan baik. Disupport malah, bukan menghancurkan. Ini teguran Tuhan, dia nangis sepanjang jalan. Nah, dia salah satu mentor saya masalahnya, saudara. Bayangin, dia cerita sama saya. Waktu sampai di LA. Makanya jangan pernah mencari number dalam hidup seseorang. Baik apapun yang kamu buat, jangan pakai number, saudara. Saya ingin mengatakan buat saudara, disinilah kita ini harus sadar. Kenapa? Karena bukan hasil karyamu, bukan hasil buahmu. Mungkin mulut kita ngomong seperti itu. Aku mengenal Tuhan, itu 1 masih ingat ayat 16. Tapi dengan kelakuannya menyangkal Tuhan. Kecil dan jahat. Kenapa? Karena kamu mengakui segala sesuatu yang kamu hasilkan itu punya kamu. Loh, enggak usah berkata enggak atau iya. Dari kelakuan, dari buahnya kelihatan. Kan begitu. Orang kan nggak mau disalahin, betul nggak sih? Dari buahnya aja kamu akan kelihatan. Who you are gitu. Siapa kamu? Nah, kalau kita buahnya itu sudah nggak manis, ya berarti busuk sama asam, ya 2 itu.
Makanya disinilah yang membuka mata pikiran hamba Tuhan itu, dan dia mengingatkan buat saya juga. Miracle Center itu yang ngasih nama, itunya saya, mentornya saya, saudara. Itu gedung itu menjadi gedung Miracle Center, itu yang dia kasih nama. Makanya saya ingin mengajak buat saudara mengerti gitu, saudara ya. Jadi kalau menghadapi ujian itu kita tahu bahwa kita harus ada penyangkalan diri. Jadi bukan apa yang Tuhan kasih kita banggakan, apa yang kita persembahkan untuk Tuhan. Tidak ada lain lagi. Nah, Ulangan 10 ayat 12. Selain dari takut akan Tuhan, ngikutin jalannya, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, ngikuti hukum dan peraturannya, maka hidupmu akan bahagia. Itu Ulangan 10:12. That's the point. Nah, ayat berikutnya dikatakan apa, saudara? Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu apa? Mengenal mereka. Dari buahnya itu mengenal mereka. Udah jelas kok, udah pasti. Nah, inilah yang kalau sudah menghadapi ujian juga yang sama, saudara. Ujian itu harus ada penyangkalan diri kita. Jangan berkata, aku udah buat ini Tuhan, aku udah buat itu. Lah, sudah sepantasnya kamu buat harus itu. Kamu harus mempersembahkan sekarang, bukan buat lagi. Tuhan gak izinkan terjadi, sudah akan terjadi loh. Kan sudah di semua dari Tuhan. Yang kamu harus persembahkan itu apa? Takut Tuhan, hidupmu itu. That makes sense, saudara. Dan ayat 21, makanya jelas dia berkata, bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, that's a point, saudara. Bapakku di surga itu apa? Menjawab damai. Memberkati banyak orang. Bukan memberkati dengan karunia yang Tuhan kasih. Memberkati dengan gaya hidupmu. Artinya, saudara, bukan dengan karunia yang Tuhan kasih. Kalau karunia Tuhan ya pasti membawa bahagia banyak orang. Karunia Tuhan selalu kudus, suci, dan agung mulia. Yang harus kamu persembahkan adalah apa? Kamu bisa memberkati lewat gaya hidupmu. Gaya hidupmu seperti apa? Apakah membawa damai atau tidak? Itu poinnya, itu key-nya. Itu yang tahu persis hanya diri saudara sendiri. That makes sense, saudara. Itu yang tahu persis hanya diri kita sendiri sama Tuhan. Karena kita tidak boleh judge people. Tapi untuk memberi pengertian, kita mau diajar, ditegur, dan dididik. Tinggal kejujuran kita akan Tuhan. Right, saudara? Terus, ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan apa? Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Keren kan bernubuat itu, saudara? Keren, bernubuat terus jadi kan luar biasa, saudara ya. Terus, bukan kami bernubuat demi namamu mengusir setan. Setan aja tunggang langgang, saudara. Nah, yang itu ya. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya, saudara. Pertanyaan sudah bernubuat, menyembuhkan, mengusir setan, menyembuhkan yang sakit. Lihat, dengan ini semua orang kan jadi naik pamornya. Benar nggak? Yang nggak ada nama jadi punya nama. Yang nggak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Kenapa? Karena nama Tuhan. Tapi dengan itu semua dia lupa diri. Dengan itu semua bukan mendatangkan damai, bukan mendatangkan sukacita, bukan mendatangkan berkat bagi banyak orang, tetapi hanya untuk kepentingannya dia sendiri. Dari mana? Dari suatu keributan, tidak ada damai, kekhawatiran, kebingungan setiap orang itu datang. Itu kan berbahaya sekali, saudara. That makes sense, saudara. Bahaya sekali. Nah, itu kan harus diwaspadai. Jangan itu terjadi pada diri kita. Makanya ayat 23-nya jelas mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah kamu pembuat kejahatan. Dari mana pembuat kejahatan? Karena menggunakan karunia untuk kepentingan diri kamu. Seharusnya harus punya penyangkalan diri. Karena itu menghadapi ujian yang diizinkan terjadi dalam kehidupanmu. Jadi kamu diuji sama Tuhan. Masih layak dipercaya lebih lagi atau tidak? That's the point, saudara. Tapi banyak orang kalau sudah gelap mata karena karunia yang Tuhan berikan melebihi banyak orang, sudah dia tidak mau peduli, saudara. Ya soon or later, dari buahnya kelihatan soon or later apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Kalau kamu buat orang sakit, kamu buat orang menderita, kamu buat orang menangis cepat atau lambat, kamu akan dapat gilirannya yang sama. Tinggal tunggu waktu aja.
Makanya jelas sekali Amsal 13 ayat 13 mengatakan, ya, Amsal 13 ya, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, siapa akan perintah akan dapat balasannya. Nah, inilah yang harus saudara ketahui. Jadi penyangkalan diri itu harus matikan egonya kita. Saudara harus matikan ego saudara. Saudara harus mementingkan, kenapa? Mementingkan Tuhan. Karena apa? Karena sudah ditebus. Karena itu harus ada dalam kehidupan kita. Ujian itu harus kita hadapi. Kita tidak bisa lari, saudara. Karena ujian itu sekaligus membawa saudara kepada your dream come true. Ujian itu sebenarnya membawa saudara pada cita-cita saudara. Tapi ingat saudara, jangan mencuri kemuliaannya Tuhan. Saudara harus membawa damai di mana saudara ada dan berada. Saudara harus bisa menjadi berkat banyak orang. Makanya Tuhan minta kita ini rendah hati. Seperti padi, semakin berisi, semakin berenduk, semakin dipercaya, semakin diberi karunia, semakin saudara di atas rata-rata manusia, harusnya saudara rendah hati. Harus mendawakan damai, membantu banyak orang, memberkati banyak orang, bukan meninggikan untuk kepentingan diri sendiri. Itu bukan penyangkalan diri. Penyangkalan diri mengutamakan apa yang menjadi kehendak, kemauan, keinginannya Tuhan. Bukan menjadi kemauan, keinginan, kehendaknya kita. Ngerti ya saudara? Kenapa? Karena itu akan ujian itu betul-betul membawa visinya saudara. Mau contoh Abraham, gampang sekali. Tuhan memberikan visi kepada Abraham, dia nunggu 100 tahun anaknya. Kemudian di sisi lain, saudara. Waktu dia udah Ishak, Tuhan itu sudah membawa pada plannya Tuhan, rencana visinya Tuhan pada Abraham. Dia itu apa? Ishak yang akan melahirkan 12 suku Israel. Abraham itu orang yang tidak pernah meninggikan dirinya, tidak pernah mencuri, dia mempersembahkan hidupnya takut akan Tuhan. Buahnya baik, enggak masam, enggak busuk. Ujian itu dijalani dengan Abraham untuk mendatangkan berkat. Seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Kalau saudara lihat di dalam Abraham ya, waktu ada tamu datang, dia servis itu tamu itu saudara secara luar biasa. Dia perhatikan tamunya itu. Makanya saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, supaya saudara mengerti dan saudara paham bahwa Tuhanmu itu luar biasa. Makanya saya ingin mengajak buat saudara ngerti, contoh seperti Abraham, dia bisa servis orang itu secara luar biasa loh saudara. Bayangin, saya ingin mengajak saudara untuk memahami itu. Supaya saudara memahami dan bahwa betul-betul Tuhanmu itu Tuhan yang ajaib banget saudara. Ya, itu ada Kejadian di 18. Ya, ayat yang kedua, lihat ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya, sesuai dilihatnya mereka berlari di pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud. Ia sampai ke tanah. Ini suatu kerendahan hati loh, nama Abraham orang besar, orang hebat. Ia baru ketemu dengan orang ini langsung dia sujud. Ayat yang ketiganya, Kejadian 18 ayat ketiga, setelah berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kina kau lampaui hambamu. Bayangin, pada dia orang besar. Orang yang luar biasa. Ini namanya apa? Gaya hidupnya Abraham. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dia ayat keempat, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon, di servis. Orang besar nyervis. Orang yang belum dikenal, saudara. Tadi sudah baca ayat yang kelima. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah, itu Kejadian 18 ayat yang kelima. Bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatan seperti yang kau katakan itu. Bayangin saudara, diservis, disuguhin. Bayangin saudara, disuguhin makanan dan lain sebagainya. Ayat 6, lalu Abraham segera pergi ke kemahnya mendapatkan Sarah serta berkata, sampai Sarah dilibatkan istrinya untuk melayani orang itu, segera ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buanglah roti buntar itu. Lalu berlarilah Abraham kepada siapa? Kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik, dagingnya yang memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambillah daging dan susu, dikasih makanan, minuman, dikasih diservis habis, diolah, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan.
Ya saudara, ayat 10-nya, sesudah dia serve dengan kerendahan hatinya, dia layani dengan segenap hatinya, dia mendatangkan sukacita, mendatangkan damai, mendatangkan berkat bagi orang yang orang ini saudara, ya dikatakan di ayat ke-10 dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu dan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan di pintu kemah yang di belakangnya. Lihat, sesudah dia servis habis-habisan, sekalipun itu Tuhan, tapi kan dia nggak tahu siapa yang datang, tapi dia dengan sifatnya kerendahan hati, luar biasa. Ya, banyak orang nggak bisa rendah hati sekarang. Berapa banyak saudara yang tidak rendah hati? Itu ya poinnya. Belajar untuk rendah hati nggak gampang, karena kalau udah kedudukannya di atas, waduh, mintanya dihormati. Kan begitu. Itu fakta. Betul, itu kebenarannya seperti itu. Kebanyakan, tidak semua. Ya, tapi rata-rata seperti itu. Makanya saya ingin mengatakan bahwa itu banyak orang nggak sadar diri kadang-kala bahwa itu bukan hasil karyanya. Ngomongnya bukan hasil karyanya, tetapi dengan perbuatannya dia menyangkali Tuhan. Dengan alasan bermacam-macam, dengan excuse bermacam-macam. Nah, maka dari itu belajarlah kita ini apa yang dikatakan Alkitab harus kita lakukan dalam kehidupan kita. That makes sense. Supaya apa? Supaya kita ini tidak jadi sama dengan mereka, karena kita dilarang untuk menghakimi. Yang harus kita lakukan ada introspeksi, koreksi kita, diri kita masing-masing. Apa yang dikatakan firman Tuhan, lihat, kita harus punya penyangkalan diri. Supaya buah kita manis, supaya bisa diterima. Dan visinya itu betul-betul bisa terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang dikatakan Abraham. Hingga akhirnya Abraham punya anak yang sudah ditunggu 100 tahun. Yaitu namanya Ishak, anak perjanjian. Yang dimana Ishak melahirkan 12 suku Israel. Jelas nih saudara ya. Ini kalau saudara bisa menghadapi ujian, bahwa ujian itu bukan menghancurkan segala sesuatunya, tapi ujian itu membuat kita semakin dewasa. Ujian itu justru memperkuat, menambah iman kita semakin naik. Supaya ujian itu membuat kita tahu bahwa Tuhan akan membawa kita pada visinya Tuhan yang sudah dekat. Pada cita-cita, pada apa yang kamu doakan itu akan breakthrough, akan terjadi. Bukan berarti saudara dengan ujian saudara marah dan lain sebagainya. Ingatlah saudara, kalau segala datangnya daripada Tuhan, dari buahnya kita akan kelihatan. Itu poin. Jangan baik pada orang yang sama-sama satu tujuan, yang saudara tidak kenal, saudara nggak tahu, saudara harus melakukan sesuatu yang benar, yang baik. Supaya apa? Itu dari buahnya orang akan melihat. That makes sense? Nah, maka dari inilah saudara sama saya melihat bahwa ujian itu bukan mendatangkan kehancuran, tapi ujian mendatangkan anugerah Tuhan yang besar. Maka dari itu, ayo kita jalanin ujian itu dengan apa? Dengan sepenuh hati, hadapi, jangan lari. Makanya Abraham, lihat, dia betul-betul dia menghadapinya 100 tahun nunggu. Kan saudara sama saya tidak perlu 100 tahun nunggu. Betul nggak? Jalanilah dengan sabar. Kembali lagi di Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang merebut kota. Kenapa? Karena Tuhan ngajar untuk kita bisa melihat bahwa ujian yang diberikan kuk yang kupasang itu enak. Bebanku pun ringan. Itu yang Tuhan kasih tahu di Matius 11 ayat 28. Kalau saudara memahami ini, maka saudara menghadapi segala sesuatunya dengan penuh sukacita dan bersyukur, karena saudara kuat dasarnya, saudara tahu basicnya, hingga saudara menghadapi, saudara tahu mana yang dari setan, mana yang dari Tuhan. Kalau dari setan berarti dia ingin mengetek saudara. Saudara, apa yang pernah dibuat mungkin kesalahan, minta bertobat cepat-cepat saudara. Kalau dari Tuhan berarti inilah waktunya saudara merasakan kasih anugerahnya, karena upah dosa itu maut. Kalau dari Tuhan, ujian itu menjadi berkat yang luar biasa besarnya, yang akan saudara terima, yang akan saudara nikmati, yang akan menjadi kenyataan dan janji Tuhan terbukti. Iya dan amin, Alfa dan Omega, dan dia tidak pernah berdusta. That's clear saudara? Nah, di sini kan kita bisa happy. Kenapa? Karena seperti Abraham.
Dia betul-betul diizinkan anaknya dari mana? Anaknya habis lahir mau dibunuh, bukan suatu pengorbanan itu, saudara. Itu anak yang dikasihi, anak yang disayangi. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Tuhan yang ngasih, ya balik ke Tuhan. Dia minta dikasih. Kan begitu, saudara. Tapi kan sekarang enggak. Justru apa yang dikasih Tuhan dipikir untuk kekuatannya dia sendiri. Digunakan untuk kemauannya sendiri. Different dengan Abraham. Dia kasih, diberikan lagi, diminta, disumbangin lagi. Zaman sekarang enggak, kalau bisa take it, jangan give it. Nah, berhati-hatilah dalam hidup yang Tuhan tuntut, bukan number. Bukan kuantitas, tapi kualitas yang Tuhan mau. Kalau saudara bisa memahami ini, wow, saya yakin dan percaya banyak yang akan Tuhan berikan buat saudara. Banyak anugerah Tuhan yang akan saudara terima. Banyak janji-janji Tuhan akan saudara dapat. Karena saudara orang bisa dipercaya. That make sense, saudara? Maka dari itu belajarlah arti kata penyangkalan diri. Ya, kalau saudara nggak tahu arti penyangkalan diri, berarti tidak mementingkan ego saudara. Saudara harus matikan ego saudara. Kepentingan diri saudara digantikan dengan kepentingannya Tuhan. Sudah belajar komitmen, saudara sungguh-sungguh akan Tuhan. Nah, sebelum kita selesai, kita buka saudara ya, supaya kita lihat di Lukas 9 ayat 23, balik lagi. Nah, dikatakan kamu harus menyangkal dirinya, memikul salib. Kata salib itu kalau gambar salib, berarti apa? Penderitaan. Saudara harus siap, saudara harus konsekuensi kalau ikut Tuhan. Kenapa? Setan tidak mau. Banyak godaannya, banyak tekanan. Nah, disinilah saudara sudah tahu bahwa ujian itu tidak menghancurkan. Ujian itu menuju cita-cita kita, supaya kita tahu mana yang boleh kita lakukan, mana tidak boleh lakukan, menguatkan iman kepercayaan kita. Kalau saudara sudah tahu ini, nah sadarlah bahwa kata pikul salib, kata salib itu penderitaan yang konsekuensi dari dalam mengikut Tuhan. Dan ini bakal saudara hadapi. Jadi jangan mengeluh. Berarti jangan menggerutu, jangan menyalahkan orang lain, jangan mudah marah, kuasailah dagingmu, matikanlah emosimu, saudara. Supaya apa? Supaya berjalan dengan natural. Makanya minta kasih Tuhan, kemurahan, keremahan, sukacita, damai sejahtera, itu minta kepada Tuhan. Karena tidak ada lain namanya salib, itu sudah dijelaskan lambang penderitaan di mana Tuhan memikul salib di Golgota dengan pencurahan, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri. Sudah jelas, saudara. Nah, kalau saudara bisa mengerti ini, luar biasa sekali, saudara. Maka saudara akan melihat anugerahnya yang luar biasa, kemurahannya yang luar biasa. Makanya firman Tuhan mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya akan Tuhan, kamu akan mendapatkannya. Kenapa? Inilah yang dimaui Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara jangan takut dengan apa yang saudara cari. Saudara jangan takut dengan apa yang saudara harapkan. Saudara jangan takut dengan apa yang saudara inginkan. Kenapa? Selama saudara hidup di dalam kebenaran Tuhan, selama saudara menderita karena kebenaran itu, selama saudara mempercayai setiap kebenaran itu, saya mengatakan buat saudara, memang disitulah yang harus saudara lalui dengan penderitaan. Karena penderitaan itu semua akan mengubah penderitaan saudara yang benar, yang baik. Yang diizinkan Tuhan memang saudara menderita. Percayalah, Tuhan akan merubah penderitaan itu menjadi sukacita. Itulah yang dialami Yusuf. Betul saudara, penderitaan yang luar biasa. Ya, dari kita sudah tahu, nggak usah buka ayatnya, kita tahu siapa itu Yusuf. Dijual ditangkap sama saudara sendiri, dimasukkan ke semua, dijual ke khalifah, terus habis itu dimasukkan penjara, difitnah oleh Potifar. Right? Habis itu mengartikan mimpi juru minuman, mengartikan dan dilupakan sama juru minuman. See, saudara, penderitaan, tapi penderitaan itu diubah sama Tuhan. Right? Makanya Yusuf adalah orang yang diberikan visi Tuhan untuk melahirkan bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan. That's it, saudara. Begitu besar, yang begitu luar biasanya. Kenapa? Sekali lagi, karena Abraham punya kerendahan hati. Yusuf punya kerendahan hati sama seperti Abraham. Wow, luar biasa ya. Ishak pun juga punya kerendahan hati.
Waktu dia menyerahkan semua harta bendanya kepada Esau, sebagian besar dipersembahkan ke Esau. Dia menyebut Esau adalah tuannya. Sekalipun dia dilawat Tuhan, dijamat Tuhan, dan dia yang mendapat visi besar, tapi dia tetap rendah hati di depan kakaknya. Secara langsung, nggak langsung dia mengakui semua kesalahan yang pernah. Zaman sekarang seperti itu langka. Benar nggak? Orang setia itu hampir nggak ada. Orang baik banyak. Maka dari itu saya mengatakan buat saudara hari ini, ujian tidak menghancurkan, tapi ujian membuat saudara menuju masa depan saudara. Ujian membawa saudara menjadi kuat dalam ikut Tuhan. Saudara dengan ujian, saudara tahu mana yang baik, mana yang nggak baik. Dengan ujian membuat saudara memahami dan mengenal Tuhan lebih lagi. Maka dari itu saya mengatakan buat saudara, untuk bisa menghadapi itu, saudara relakan dirimu jika sudah harus menghadapi ujian itu. Belajar menyangkal diri dan belajar pikul salib. Kalau itu saudara lakukan dengan benar di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya tangisanmu, penderitaanmu akan diubah menjadi tari-tarian, dan kamu akan melihat apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi dreammu, apa yang menjadi doamu, apa yang menjadi pergumulan yang kamu mintakan kepada Tuhan, itu akan terjadi dan saudara akan menerimanya. Haleluya. Amin saudara. Saya harap ini menjadi kekuatan buat kita dan menjadi berkat buat kita semua. Maju terus dalam ikut Tuhan. Jangan melihat apa yang di depan matamu, tapi bersama Yesus, Tuhan pasti membuka jalan. Tuhan memberkati. Siapa yang belakangannya datang di sini? Oh, Pak Joni, Bu Indang, Tuhan memberkati bersama suku warga Elke Gisa Dombu, Tuhan memberkati bersama suku warga Sosial Stevi, Tuhan memberkati bersama suku. Yang kita akan melihat siapa yang hadir di belakangan ini. Ibu Nuke, Pak Untung, Freya, Tuhan memberkati bersama suku warga. Ibu Erlin, Tuhan memberkati bersama suku warga. Feby, Melisa, Nevani, Australia, Tante Cina, Aldo, Eko, Pak Samsu bersama istri. Troy Poluan, Eva, Trevor, Iden, Tante Anton memberkati bersama suku warga. San FG, Tuhan memberkati bersama suku warga. Susan Jonathan, Tuhan memberkati bersama suku warga. Antia Saparti, Tuhan memberkati bersama suku warga. Ivong, Tuhan memberkati bersama suku warga. Haleluya. Mari saudara kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bila kebenaran ini terus membangunkan kami, mengingatkan kami kembali, supaya kami ini betul-betul mengetahui bahwa ujian tidak menghancurkan, tapi ujian justru membawa kami pada dream. Ujian membawa kami kepada pengenalan akan Tuhan, membuat kami menjadi dewasa, membuat kami menambahkan iman, semakin hari semakin dikuatkan. Dan biarlah kami juga belajar untuk berani menyangkal diri, kami belajar untuk pikul salib, karena itu semua adalah sesuatu yang akan mengubah keadaan kami menjadi sesuatu yang luar biasa, untuk membuktikan bahwa Allah tidak pernah berdusta. Kami harus belajar untuk berkorban di dalam kebenaran, karena korban dalam kebenaran itulah akan membuatkan hasil sesuatu yang luar biasa dan bisa mengalahkan ujian-ujian yang di depan mata kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Engkau Allah yang luar biasa. Maka dari itu kami serahkan seluruh keluarga besar mereka ada ke dalam tangan-Mu, yang ada di AMCM, yang ada di MCUI, yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika, Bellingham, Sacramento, Hayward, dan juga yang ada di Ontario, San Gabriel, dan Lake Forest, Tuhan Yesus, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, Tuhan, yang live chat, Tuhan, yang klik lagi, yang menyaksikannya, Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah-Mu turun atas mereka. Kau lindungi, Kau jagai, Tuhan. Biarlah mereka mengerti bahwa ujian tidak membuat malapetaka, tapi justru membawa ada impian mereka, pada cita-cita mereka. Jika sekarang mereka dalam ujian, Tuhan, berikan kekuatan dalam saat memikul salib, dalam saat penyangkalan diri, mampukan mereka bertahan supaya mereka bisa melihat anugerah Tuhan yang luar biasa, dan tangisan mereka diubah menjadi tari-tarian, hal-hal yang buruk diubah menjadi sesuatu yang luar biasa baiknya, dengan memberkati mereka secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau jauhkan mereka dari hal-hal yang buruk, dari pergaulan yang salah, buah tangannya diberkati, apa yang dilakukan menjadi keberhasilan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan tak lupa terus kami juga berdoa untuk mereka satu demi satu yang ada di Facebook. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pakasi bersama suku warga, Sosial TV bersama suku warga, Elke Gesa
Dombu bersama seluruh keluarga, Pak Joni, Bu Indang, bersama seluruh keluarga, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun untuk mereka, Kau lawat, Kau jamah, berikan kekuatan Tuhan Yesus dalam jikalau mereka menghadapi ujian-ujian yang ada, supaya bisa memikul salib dengan menyangkalan diri secara luar biasa, supaya apapun keadaan mereka suatu ketika nanti akan terjadi pelangi kasih, dan Tuhan akan merubah hidup mereka menjadi sukacita yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mereka yang ada di YouTube Tuhan Yesus, Ibu Sunani Wijasudi, Pandesa di Pulina, Pak Andi bersama keluarga, Ivan bersama keluarga, Ibu Nita Grea Kavita Blesi Kroli bersama keluarga, Seringawati bersama keluarga, ICL, Pak Erik bersama Ibu Mari bersama keluarga, Pak King bersama Ibu Kris bersama keluarga, Ibu Isya, Pak Hingki, Tiara, Beatrice, Sarah, Dania bersama keluarga, Mira bersama keluarga, Ibu Elizabeth Panambaru, Orang Desa Afrika, Pak Andre bersama keluarga, Andrian Rapon bersama keluarga, Yulia Wibawa Lijun, dan terima bersama keluarga, Ibu Lika, Ibu Neti, Elke bersama keluarga, kiranya kasih anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka. Kau lawan, Kau jamah ya Tuhan Yesus, kiranya kasih-Mu, anugerah-Mu boleh turun atas mereka, supaya mereka bisa bertahan, bisa kuat dalam memikul salib demi nama Tuhan Yesus dalam pergumulan mereka. Tolong ya Tuhan Yesus, supaya Kau kuatkan hidup mereka, supaya Kau rubah tangisan mereka menjadi tari-tarian, dan supaya mereka melihat janji-janji Tuhan dan masa depan mereka menjadi kenyataan. Demi nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Elin Chong bersama keluarga, Adriana Tarya bersama keluarga, Pak Joni Boyna bersama keluarga, Iren Chong bersama keluarga, Loita Dewi bersama keluarga, Yulana Endang bersama keluarga, Ibu Nona bersama keluarga, Ibu Lucia Pilih bersama keluarga, Lydia Papil bersama keluarga, Ibu Suanli bersama keluarga. Kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka. Kau lawat, Kau jamah hidup mereka Tuhan Yesus. Jika mereka saat ini menghadapi tekanan hidup, menghadapi ujian yang ada, kiranya Tuhan menguatkan mereka, supaya mereka bisa pikul salib, mereka bisa menyangkal dirinya, supaya mereka melihat kasih anugerah Tuhan turun atas hidup mereka secara dahsyat, secara luar biasa. Kau rubah hidup mereka secara ajaib Tuhan, supaya mereka melihat janji Tuhan terjadi, the dream come true datang dalam hidup mereka. Kuatkan hidup mereka, kuatkan iman mereka akan Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Nuko, Pak Untung Freya bersama seluruh keluarga, Ibu Suanli bersama seluruh keluarganya, dan juga Feby, Melisa, Nevania, Osila, Tante Jin, Aldo, Eko, Pak Samsul bersama seluruh keluarga, Ibu Erin bersama seluruh keluarga, Troy Poluan, Traven, Eden, Eva, Tante An bersama seluruh keluarga, Yulani dan bersama seluruh keluarga, San G bersama seluruh keluarga, Ibu Susan Junada bersama seluruh keluarga, Ante Saparti bersama seluruh keluarga. Kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka. Kau lawat Tuhan, Kau jamah Tuhan. Jika mereka di dalam pergumulan, mereka di dalam pikul salib, mereka dalam penyangkalan diri, kami minta Tuhan kuatkan mereka Tuhan Yesus, supaya mereka betul-betul dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, diberi pengertian bahwa ujian tidak mendatangkan sesuatu yang buruk, tetapi justru ujian itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah mereka lihat dengan mata, tidak dengar dengan telinga, tidak dibuka dalam hati manusia, Allah menyediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan kami juga berdoa untuk yang sakit Tuhan Yesus, kami minta tolong Tuhan Yesus, Kau jamah, Kau lawat Ibu Heni Tuhan Yesus, kami nama Tuhan Yesus, tangan kirinya tidak gemetar, kaki kiri tidak gemetaran. Dan kami juga berdoa Tuhan, telinga kirinya melihat, telinga kirinya mendengar, dan mata kirinya melihat, demi nama Yesus bangkit dan berdiri Ibu Heni, mujizat terjadi. Kami juga berdoa untuk Ibu Jane dan Pak Joni Tuhan Yesus, kiranya kasih-Mu turun atasnya, Kau lawat, Kau jamah, supaya ginjalnya tidak dicuci lagi dan sembuh total demi nama Yesus. Oleh biru-biru Tuhan Yesus, ginjalnya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga hamba berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Andi, Ibu Desi, Jim, dan adik-adiknya Tuhan Yesus, dan Ibu Linda Tuhan Yesus, yang itu memberkati buat tangannya di Tuhan Yesus di Sacramento, usahanya diberkati ya Tuhan Yesus, income-nya terus naik setiap harinya dan setiap bulannya berkelimpahan, mencukupi semua kebutuhannya, dan apa yang diperbuatnya diberkati, kebuatannya selalu berhasil. Kami juga berdoa untuk Ibu Roh dan Pak Paul, Tuhan lawat, Tuhan jamah hatinya Tuhan, supaya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di baptis tahun ini. Berkati juga di Rosapa Building, Tuhan berkati usahanya Tuhan Yesus, supaya setiap harinya meningkat setiap bulannya sampai berkelimpahan dan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kami juga berdoa untuk Iren Chong Tuhan Yesus, biar kasih anugerah-Mu turun atasnya, Kau lawat, Kau
Jamai rencong Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu Tuhan Yesus, semua pergumulannya diselesaikan. Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Jenkin dan Jenny Tuhan Yesus, Kau lawat, Kau jamah Tuhan Yesus, kiranya ada damai sejahtera di dalam keluarganya, pulihkan keadaannya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kasih mula-mula terjadi atas mereka, jamah kerendahan, ada kasih, ada kerendahan hati dalam hidup mereka, dan keluarga itu dipulihkan demi nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Timur Tengah Tuhan Yesus, pergolakan di dalam Timur Tengah, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Kau berikan damai sejahtera, sukacita yang ada di Timur Tengah, supaya banyak orang bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, juga untuk seluruh dunia, dari Amerika, China, India, Indonesia. Terus Tuhan Kau lawat, Kau jamah negara-negara di dunia ini, supaya Kau lawat, kasih-Mu boleh turun dan banyak orang bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tolong Tuhan, jangan keraskan hati mereka, lembutkan hati mereka. Begitu juga kami berdoa untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu Tuhan, jangan keraskan hatinya, supaya dia bisa terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bangsa pilihan-Mu, kiranya Kau memberkatinya dengan kasih anugerah yang daripada-Mu, sebab Engkau baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk mereka yang pagi hari bekerja, kiranya buat tangannya diberkati, jauhkan dari malapetaka, jauhkan hal yang buruk ya Tuhan Yesus. Kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka buat malam hari yang mau tidur, matikan daging hawa nafsu kami ini Tuhan Yesus. Kami minta pertolongan Tuhan, supaya kami hidup kudus dan suci, supaya kami roh, tubuh, jiwa, pikiran kami itu dikuasai oleh firman yang takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dan kami minta tolong supaya kami hidup di dalam kebenaran firman, tunduk takut akan firman, dan menjadi pelaku firman yang setia. Kiranya Roh Kudus mengurapi, melawat, menjamah kami, dan Roh Kudus bekerjalah di dalam kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu, seluruh keluarga besar Miracle Center, AMCM, MCU di Indonesia, di Amerika, di YouTube, di Facebook, yang klik lagi, yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami, yang menyaksikan Family Devotion. Kiranya urapan-Mu Tuhan turun atasnya, hadirat-Mu menguasainya, supaya kami hidup dengan takut akan Tuhan, supaya apa yang kami lakukan, apa yang berbuat menjadi berkat dan menjadi keberhasilan kami. Dan kami percaya apapun yang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat, bahkan lebih daripada itu, sesuai Amsal 30:31. Sesuai Amsal 6:30-31, siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama harta bendanya. Kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas kami juga, dan kami berdoa untuk doa syafaat ini Tuhan Yesus, yang tak henti-hentinya kami terus berdoa untuk Ibu Ardiana Tarikan, Tuhan jamah orang tuanya sembuh dari stroke dalam nama Tuhan. Adiknya diberikan penghiburan kekuatannya daripada Tuhan dalam nama Tuhan. Terus berdoa untuk Gunadi Condo Punomo, menjadi berkat sehat jasmani rohani-rohnya terus menyala-nyala. Berdoa untuk Monik, Tuhan Kau lawat, Kau jamah Tuhan Yesus, jaringan otaknya itu pulih dan dapat bekerja sedia kala dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Loria di Sandra, supaya ujiannya lulus dalam nama Yesus, kerja dengan semangat, dengan damai sejahtera daripada Tuhan, dan jaga kebenaran dan kebocoran data. Kami berdoa untuk Stevi dan Sosial, kiranya Tuhan satukan keluarga ini, supaya Ibu Stevi bisa dapat pekerjaan di alih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Maria dan Erik, Tuhan kiranya kasih anugerah-Mu untuk Pak Erik, supaya diperpanjang tempat bisnisnya 1 tahun demi nama Tuhan, pembangunan di tempat yang baru. Tuhan nyatakan kuasa anugerah-Mu supaya Kau sediakan dananya, dan begitu juga untuk customer-nya sampai 3 kali lipat lebih dari sebelumnya. Penjualan di villa di Bali, Tuhan nama Tuhan jamah, datakan investornya supaya bisa membeli, melihat, menjual, melihat, langsung senang, langsung dibeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh Pak Erik. Demi nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Yuko dan Ken, kasusnya selesai dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Pak Tarwan yang Parkinson sembuh dalam nama Yesus, untuk keluarga Karolin Gunawan ada kesatuan hati dalam nama Tuhan. Ivena Andri dalam nama Tuhan punya keperluan anak tahun ini kembar dalam nama Yesus. Untuk Fei orang Korea juga punya anak tahun ini. Kami juga berdoa untuk grupnya Piko bisnis ya Tuhan Yesus, selalunya lancar. Ibu Sisi Karolin diberkati buatannya, apa yang dilakukan menjadi keberhasilannya. Kiranya kasih anugerah damai sejahtera-Mu boleh turun atas kami, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang beban berat berikan jalan keluar, yang kekurangan finansial buat tangannya diberkati, apa yang dilakukan menjadi keberhasilan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan amin. Haleluya. Maju terus saudara bersama Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah Dia Esa, Allah Tuhan dan dasar Tuhan, dan Dia akan menjaga, melindungi, dan memberkati hidup saudara. Bless family, blessing, blessing, blessing. Bye-bye.
renungkan kasih-Mu. Begitu besar ku rasakan Tuhan, betapa Engkau perhatikanku. Seperti biji mata-Mu yang berharga, ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan, betapa Engkau perhatikanku. Seperti biji mata-Mu yang berharga, ku bersyukur kepadamu karena ku